Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan Cauchy-Riemann pada mata kuliah fungsi kompleks. Di sini saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh dua rekan saya, ada Faizatul Maghfirah dan Yunita Khairunika. Bagi kalian yang belum mengetahui apa sih yang dimaksud dengan persamaan Cauchy-Riemann itu, kalian bisa dengarkan penjelasan berikut ini. Happy watching! Cauchy dan Riemann, Teorema 1. Diketahui fungsi fz sama dengan uxy ditambah iv xy. Fungsi ini diubah bentuk u dan v. Maka kita menemukan turunan parsial pertama, yaitu u terhadap x, u terhadap y, dan v terhadap x, v terhadap y. Semua turunan ini kontinu pada lingkaran R dari Z0. Kemudian di titik Z0 kita temukan persamaan turunan ux sama dengan vy dan Vx sama dengan min Uy. Maka f aksen Z0 ada dan f aksen sama dengan Ux ditambah I kali Vx sama dengan Vy min I kali Vy. Kita akan mencari turunan parsial U dan V. Teorema 2. Apabila fungsi f z sama dengan uxy ditambah ivxy mempunyai turunan di titik Z0, maka f aksen sama dengan ux ditambah I kali Vx sama dengan Vy min I kali Uy, dan menemukan konsep bahwa ux sama dengan Vy, Vx sama dengan min Uy. Nah, untuk slide selanjutnya adalah contoh soal. Di contoh soal yang pertama ini, kita akan membuktikan fungsi fz sama dengan z kuadrat. Turunannya adalah f aksen z sama dengan 2z untuk setiap z. Pada teorema kali ini, kita akan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann untuk membuktikan fungsi tersebut. Apakah benar fungsi fz sama dengan z kuadrat turunannya adalah f aksen z sama dengan 2z, maka kita akan membuktikannya. Nah, sekarang yang pertama kali akan kita lakukan adalah menguraikan terlebih dahulu fungsi tersebut ke dalam persamaan Cauchy-Riemann dengan menuliskan f ke dalam bentuk bilangan kompleks x ditambah y, sehingga diperoleh fz sama dengan z kuadrat. Dengan z-nya sendiri kita ganti dengan bilangan kompleks yang sudah ditentukan, yaitu x ditambah y kuadrat. Kita kuadratkan menjadi x kuadrat min y kuadrat plus 2xyi. Maka di sini kita bisa menafsirkan bahwa x kuadrat min y kuadrat adalah ux, y, sedangkan 2xy merupakan vx, y. Dari sini kita juga bisa menentukan turunan u terhadap x sama dengan 2x, turunan u terhadap y sama dengan min 2y, kemudian turunan v terhadap x sama dengan 2y, dan turunan v terhadap y sama dengan 2x. Keenam fungsi di atas jelas kontinu pada setiap titik z. Ini salah satu persyaratan yang ada di dalam teorema persamaan Cauchy-Riemann. Nah, kita sudah mengetahui turunan u terhadap x sampai turunan v terhadap y. Maka dari itu kita juga sudah melihatnya langsung bahwasannya turunan u terhadap x sama hasilnya dengan turunan v terhadap y. Kemudian turunan u terhadap y berkebalikan tanda dengan turunan v terhadap x. Maka bisa dinyatakan dengan turunan v aksen z sama dengan turunan u terhadap x ditambah i turunan v terhadap x sama dengan kita masukkan turunan tersebut ke dalam rumus
f aksen z, sehingga menjadi 2x ditambah i 2y. Lalu kita sederhanakan menjadi 2 kurung buka x ditambah iy. Sedangkan x ditambah iy sendiri itu merupakan z, jadi kita bisa menuliskan hasilnya dengan 2z. Maka terbukti bahwasannya fungsi fz sama dengan z kuadrat, turunannya adalah f aksen z sama dengan 2z. Selanjutnya kita memasuki contoh soal kedua. Buktikan fungsi fz sama dengan e pangkat x cos y plus i sin y, turunannya adalah f aksen x sama dengan fz untuk setiap z. Artinya apa? Artinya yaitu turunan dari fz adalah dirinya sendiri. Langsung saja masuk ke pembahasan. Dari fungsi fz di atas dapat dijabarkan sehingga menjadi fz sama dengan e pangkat x cos y plus i e pangkat x sin y. Dari persamaan di atas kita dapat temukan u dan v-nya. U x, y sama dengan e pangkat x cos y, sedangkan v x, y sama dengan e pangkat x sin y. Kemudian kita cari turunan u terhadap x dan turunan u terhadap y, sehingga diperoleh turunan u terhadap x adalah e pangkat x cos y, kemudian turunan u terhadap y yaitu min e pangkat x sin y. Selanjutnya kita juga mencari turunan v terhadap x dan turunan v terhadap y, sehingga diperoleh turunan v terhadap x yaitu e pangkat x sin y, sedangkan turunan v terhadap y adalah e pangkat x cos y. Setelah kita amati, dapat dilihat bahwa turunan u terhadap x itu memiliki nilai yang sama dengan turunan v terhadap y, sedangkan turunan u terhadap y itu memiliki nilai yang berkebalikan tanda dengan turunan v terhadap x. Sehingga dari ke-6 poin di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi tersebut kontinu pada setiap titik z sama dengan x, y. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus persamaan Cauchy-Riemann untuk mencari f aksen z. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, rumus dari Cauchy-Riemann itu sendiri yaitu f aksen z sama dengan ux plus i vx. Nah, di atas kan kita sudah mencari nilai dari ux dan vx-nya, sehingga kita tinggal memasukkan hasil dari u dan vx-nya, sehingga diperoleh f aksen z sama dengan e pangkat x cos y plus i e pangkat x sin y. Selain itu, kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu f aksen z sama dengan vy dikurangi i kali uy. Nah, kita tinggal masukkan nilai dari vy dan uy nya sendiri, sehingga f aksen z sama dengan e pangkat x cos y dikurangi i kali negatif e pangkat x sin y. Kita sederhanakan lagi sehingga menjadi e pangkat x cos y ditambah i kali e pangkat x sin y. Nah, hasil ini kan sama dengan rumus yang pertama tadi ya, sehingga dapat disederhanakan lagi menjadi e pangkat x kali cos y ditambah i sin y, sehingga terbukti turunan dari fz adalah dirinya sendiri. Dan itulah beberapa penjelasan tentang persamaan Cauchy-Riemann. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih telah menonton video kami dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.